house upon a rock, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came a-tumbling. Selamat sahabat anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Bagus, anak-anak harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang sehat, sayuran, buah-buahan. Terus tidur, jangan malam-malam ya. Dan juga tidur siang. Terus, apalagi? Cuci tangan. Jangan lupa harus sering cuci tangan. Terus, kalau keluar rumah, anak-anak juga harus pakai masker. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah Sabat. Tapi, Anti mau panggil teman kita dulu. Siapa ya? Siapa namanya? Daniel, betul. Ayo, kita sekarang panggil Daniel dulu ya. Daniel. Mana Daniel ya? Daniel. Hai teman-teman. Apa kabar? Teman-teman, hari ini aku sama Aunty Leonie. Hai Daniel. Hai Aunty Leonie. Oh ya, sekarang kita mau mulai sekolah Sabat ya Daniel. Yuk, kita bilang ke teman-teman dulu yang ada di rumah supaya duduk yang manis dan jangan lari-lari. Jangan main handphone. Kita mau memulai sekolah Sabat. Iya, betul teman-teman. Ayo, kita mau mulai sekolah Sabat. Kita harus duduk yang manis dan mendengarkan semua cerita yang ada di sekolah Sabat. Yuk kita mulai Aunty Leonie. Ayo kita mulai. Kita akan memulai sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Jaden. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada Sabat ini. Kami akan memulai sekolah Sabat kami. Tolong berkati agar membawa berkat dan sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Brevely untuk lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan berita mission yang akan dibawakan oleh Aunty Leonie. Selamat sahabat anak-anak. Pada Sabat hari ini, Aunty Leonie yang akan menceritakan berita mission kita. Ini cerita terakhir di triwulan ketiga. Ceritanya tentang seorang anak kecil bernama Junior Kekura Soporugui. Judulnya yaitu Kontes Besar. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Junior tidak senang dengan sekolah barunya di Conakry, Guinea. Ayah mendaftarkan Junior dan adik laki-lakinya yang bernama Emily di sekolah Massey Advent hari ke-7 karena ayah ingin mereka belajar tentang Tuhan. Di sekolah satu lantai ini tidak ada pintu ataupun jendela dan juga tidak ada lapangan untuk bermain. Aku tidak suka sekolah ini, Junior mengeluh kepada ayah setelah hari pertamanya di kelas 3. Aku tidak senang di sana, ayah. Tetapi ayahnya berkata, kamu akan menjadi lebih baik di sekolah ini, Junior. Tetapi seiring berlalunya waktu, Junior mulai menyukai pelajaran Alkitab di sekolah itu. Dia tertarik untuk membaca bahwa Allah telah menciptakan dunia dan bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosanya. Karena Junior belum pernah mendengar hal-hal semacam itu sebelumnya. Suatu hari, guru agama membuat pengumuman penting di kelas Alkitab. Kita akan mengadakan kuis besok.
Dia menulis 5 ayat di papan tulis dan menyuruh anak-anak untuk menyalinnya ke buku catatan mereka. Hafalkan 1 ayat untuk kuis besok ya anak-anak. Di rumah, Junior mengulangi Efesus 6 ayat 1 dan 2. Berulang kali dia mengulangi ayat itu, yang isinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Ayah dan ibu senang melihat Junior bisa menghafalkan ayat dari Alkitab. Keesokan harinya, saat kuis, Junior pun mendapatkan nilai yang sangat bagus. Dan di kuis-kuis berikutnya, Junior pun mendapatkan nilai yang bagus. Suatu hari, saat Junior dan kedua temannya sedang bermain, guru agama datang menghampiri mereka. Guru agama berkata kalau sebentar lagi akan ada kontes besar melawan kelas 1 dan kelas 2. Kontes ini akan menentukan siapa yang tahu lebih banyak tentang ayat-ayat Alkitab. Junior senang sekali karena dia terpilih untuk mewakili kelasnya. Sampainya di rumah, Junior menceritakan kepada ayah dan ibunya. Dan ibu berkata, "Kamu akan tahu lebih banyak tentang Alkitab, Junior." Junior pun membuka dan membaca kembali ayat-ayat yang telah dia hafalkan. Hari yang telah ditunggu-tunggu tiba. Hari kontes besar. Semua anak-anak sudah berada di posisi mereka masing-masing. Tim 1, tim 2, dan tim 3. Guru mulai memberikan pertanyaan tentang Yohanes 3 ayat 16. Kelas 2 berhasil menjawab, dan kelas 3 juga berhasil menjawab. Jadi skor mereka sama, 1-1. Tim dari kelas 2 dan tim dari kelas 3 sama-sama berhasil menjawab. Jadi skor mereka sama, 4-4. Karena skor mereka sama, guru memberikan 4 pertanyaan baru. Di 3 pertanyaan baru itu, skor mereka tetap sama, yaitu 7-7. Akhirnya ada 1 pertanyaan terakhir, tentang Efesus 6 ayat 1 dan 2. Tim dari kelas 2 tidak bisa menjawab, dan teman-teman Junior pun juga tidak bisa menjawab. Lalu Junior teringat bahwa dia pernah menghafalkan ayat ini. Akhirnya Junior menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Dan tim dari kelas 3 pun menang. Semua anak-anak kelas 3 berteriak dengan gembira dan bertepuk tangan. Kepuasan memenuhi Junior. Mungkin sekolah baru itu tidak sebagus sekolah lamanya, dan mungkin tidak memiliki taman bermain yang bagus. Tetapi ternyata tidak begitu buruk untuk Junior. Guru itu pun mengajak Junior dan juga Emily untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Mereka juga mengajak ayah dan ibu untuk pergi ke gereja. Ayah dan ibu menyukai berada di gereja, dan mereka meminta untuk dibaptis. Junior dan Emily juga berharap untuk bisa dibaptis. Persembahan ke-13 Triwulan ini akan memungkinkan Junior untuk kembali ke sekolah Advent dengan membangun gedung 4 lantai yang baru di mana anak-anak dapat belajar lagi. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita di kelas beginner dan kinder yang akan dibawakan oleh Raisa dan Ibu Dina. Selamat Sabat teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Malaikat Berkeliling. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan bernyanyi bersama With Christ in My Vessel. Pernahkah kamu merasa takut akan sesuatu? Misalnya bunyi petir yang keras atau seekor anjing yang besar. Raja Aram mengepalkan tinjunya kepada kepala tentaranya.
Aku mau tahu, siapakah yang memberitahu Raja Israel semua rencana-rencana rahasiaku ini? Dia berteriak marah. Setiap kali kita pergi untuk menyerang Israel, raja mereka mengetahuinya. Salah seorang kepala tentara menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara, "Bukan salah satu dari kami, Tuan. Nabi Elisa lah yang memberitahukan Raja Israel segala sesuatu yang Tuan katakan, bahkan kata-kata yang Tuan ucapkan di kamar tidur Tuan." "Kalau begitu, cari tahu di mana Elisa berada," teriak raja itu. Kepala-kepala tentara itu segera mengirim mata-mata untuk mencari Elisa. Dengan cepat, mereka mengetahuinya. Elisa ada di kota Dotan. Mereka memberitahukan raja. "Pergi, tangkap dia," perintah raja. "Pergilah pada waktu malam, lalu kelilingi kota itu." Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, pelayan Elisa berjalan keluar. Dia tersenyum sampai dia melihat keluar dari kota itu dan memperhatikan ada pasukan tentara Aram. Pelayan itu ketakutan sekali. Dia berbalik lalu berlari pulang ke rumah. "Elisa, Elisa!" Dia memanggil Nabi Elisa. "Tentara Aram telah mengelilingi kota ini. Apakah yang akan kita lakukan?" Lalu jawab Elisa, "Jangan takut, ayo ikut aku." Kedua orang itu menaiki dinding kota yang tinggi supaya dapat melihat-lihat ke seluruh kota. Ada banyak kuda dan kereta kuda dan banyak sekali tentara yang mengelilingi kota itu. "Jangan takut," Elisa berkata sekali lagi. "Pasukan tentara yang ada di pihak kita lebih besar daripada pasukan tentara itu." Kemudian Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah mata pelayanku ini, biarlah dia melihatnya." Tuhan benar-benar membuka mata pelayan itu. Sungguh satu pemandangan yang menakjubkan. Bukit-bukit telah dikelilingi dengan pasukan kuda dan kereta kuda berapi. Pasukan itu adalah pasukan malaikat Allah yang telah mengelilingi musuh. Sementara musuh datang ke kota, Elisa berdoa sekali lagi, "Butakanlah ya Tuhan mata orang-orang ini." Langsung tentara-tentara musuh menjadi tidak dapat melihat. Mereka saling berjatuhan menimpa satu sama lain. Elisa berkata kepada tentara-tentara musuh, "Mari ikut aku." Dia menyuruh mereka, "Aku akan mengantar kamu." Lalu dia memimpin mereka keluar ke Samaria. Di sana Elisa kembali berdoa, "Tuhan, bukalah mata orang-orang ini dan biarkan mereka melihat di mana mereka berada." Tentara-tentara musuh terkejut mendapati diri mereka sedang berhadapan dengan raja dan tentara Samaria. Raja dari Samaria bertanya kepada Elisa, "Apakah yang patut dilakukan terhadap orang-orang ini?" "Berikan mereka makan," sahut Nabi Elisa. "Kemudian kirim mereka kembali pulang ke tuan mereka." Maka raja melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Ketika tentara-tentara musuh menceritakan kepada raja mereka apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk berhenti menyerang umat-umat Allah. Dan bagaimanakah dengan pelayanan Elisa? Hari itu dia telah belajar bahwa malaikat-malaikat Allah selalu siap sedia menolong Nabi Elisa dan semua bangsa yang ada di sana. Nah, anak-anak, ayat kita hari Sabat ini terdapat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Pesan kita hari Sabat ini, kita menolong orang lain waktu kita berdoa untuk mereka. Nah, anak-anak, biarlah setiap harinya kita mendoakan orang tua kita dan kita mendoakan teman-teman kita agar Tuhan pun mau mengasihi kita dan melindungi teman-teman kita semua. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Waktunya untuk mendengarkan cerita di kelas primary yang akan dibawakan oleh Mem Iren. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak semuanya. Oke, saat ini
Miren akan melanjutkan cerita kita dari pelajaran sekolah sahabat primary ya. Sekarang sudah sahabat yang ke-13, judulnya Malaikat di Tangga. Nah, cerita ini menyambung dari cerita sahabat lalu yang sudah dibawakan oleh Uncle Dwayne tentang si kembar Esau dan Yakub. Nah, oke. Pernah nggak anak-anak merasa kesepian, benar-benar sendirian di suatu tempat, nggak ada teman untuk diajak bicara? Sedih kan ya, nggak enak ya sendirian. Nah, begitulah yang dialami oleh Yakub ini. Nah, karena dia harus meninggalkan rumahnya sendirian, dia pergi. Tapi Tuhan memberikan waktu khusus bersamanya. Sesudah itu Yakub tidak pernah merasa kesepian lagi ya. Nah, cerita kita tentang si kembar ini, Esau dan Yakub. Nah, anak dari Bapak Ishak dan Ribka. Mereka ini dari kecil tidak pernah bersahabat ya. Mereka selalu tidak saling menyukai. Kebiasaannya juga berbeda. Tapi sekarang situasinya tambah parah karena si Yakub ini sudah menipu ayahnya untuk memberikan berkat kepada dia, yang seharusnya berkat istimewa itu harusnya adalah diberikan kepada Esau. Nah, jadi Esau sangat marah sekali kepada Yakub, lalu dia berencana untuk membunuh Yakub. Nah, kemudian ibunya mengetahui rencana Esau, lalu dia memutuskan untuk menyuruh Yakub untuk pergi kepada Laban pamannya. Katanya, pergilah kamu kepada pamanmu ya, supaya kita memberikan waktu kepada saudaramu Esau agar amarahnya dia redah ya, karena saat itu dia sangat marah kepada Yakub sampai dia ingin membunuhnya. Jadi Yakub akhirnya pergi ke rumah pamannya yang jauhnya hampir 500 mili, harus melewati negeri orang asing dan tempat berbahaya. Yakub pergi sendirian, tidak ada teman ya, dia sangat takut karena di jalan itu bisa saja dia bertemu binatang-binatang buas, lalu juga para perampok ya, dan gak ada yang melindungi dia harus hadapi sendiri. Lalu dia tidak biasa tidur di atas tanah karena dia terbiasa tidur yang enak. Nah, kemudian dia berjalan cepat-cepat agar dia cepat terhindar dari kemarahan kakaknya. Nah, dalam perjalanan itu 1-2 hari dia tiba di sebuah tempat yang khusus. Tempat khusus ini adalah tempat yang kudus karena kakeknya Abraham sudah pernah mendirikan sebuah mezbah di sana dan menyembah Tuhan di tempat tersebut ya. Pada malam itu Yakub sudah sangat lelah dalam perjalanannya, lalu dia ingin tidur. Nah, sehingga dia tidak tahu dia ada di tempat mana ini karena dia sudah sangat kelelahan dan ingin tidur. Dia bungkus dirinya, dia hanya bawa selimut kan, dia tutup dengan selimut, lalu dia tidur pakai bantalnya batu. Keras sekali ya, karena tidak mungkin ada bantal di padang belantara. Dan kemudian pada malam itu saat si Yakub sudah tertidur, dia bermimpi. Nah, mimpinya adalah mimpi yang istimewa karena dalam mimpi tersebut Yakub melihat sebuah tangga yang besar dari bumi ini sampai ke surga. Jadi tinggi sekali ya, dari bumi ke langit saja sudah sangat tinggi ya, apalagi ini sampai ke surga. Lalu dia melihat di tangga itu malaikat naik turun. Malaikat naik turunnya di tangga itu. Terus pada ujung tangganya udah sampai puncak, Yakub melihat ada Tuhan. Tuhan tersenyum pada Yakub dan berbicara kepada Yakub. Kata Tuhan, sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu terdapat dalam Kejadian 28 ayat 15 ya, tadi ayat hafalan kita ya. Kemudian Yakub duduk dan melihat di sekitarnya. Dia ada di tempat ini dan saya tidak tahu itu. Maksudnya Tuhan ada di tempat ini ya.
ketika Yakub bangun pagi-pagi sekali dengan udara yang sangat dingin dan bintang-bintang baru saja redup cahayanya di langit sebelah timur, Yakub ingin melakukan sesuatu di tempat itu. Dia ingin menandai tempat itu ya, karena tempat itu adalah spesial karena Tuhan sendiri sudah berbicara kepada dia di situ. Lalu dia mengambil batu yang bekas dia buat bantal itu, batu yang dia pakai buat bantal, lalu dia dirikan di atas tanah. Dia tuangi minyak zaitun di atas batu dan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu dia menamakan tempat itu, tempat istimewa itu Betel, yang artinya rumah Allah. Ya, oke. Lalu Yakub melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita, pikirannya senang, tidak lagi takut seperti awal dia mengadakan perjalanannya. Tidak takut lagi ada binatang buas atau para perampok, karena dia tahu pasti bahwa Tuhan beserta dengan dia, karena Tuhan telah berkata demikian kepadanya dalam mimpinya ya. Jadi anak-anak pun pelajarannya di sini, anak-anak harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi anak-anak semua dimanapun anak-anak berada ya. Apapun yang terjadi, kita adalah anggota keluarga Allah. Oke, demikianlah cerita kelas primary kita sahabat hari ini. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa sahabat depan. Daniel, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan loh. Oh ya, yuk kita nyanyi Aunty Leonie. Ayo kita nyanyi. Kami anak kecil, maju, maju. Kami anak kecil yang sedang maju. Bawa persembahan untuk Yesus. Bawa persembahan pada hari Sabat. Terima kasih anak-anak. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Kita akan menutup rangkaian Sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Calvin. Sikap doa yang baik. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan. Tolong berkati kami, sekolah sahabat kita udah selesai. Amin. Daniel. Kenapa Aunty Leonie? Sekolah sahabat kita sudah selesai. Oh ya? Wah, kok cepat sekali Aunty Leonie? Iya ya, nggak kerasa ya, ceritanya bagus-bagus ya tadi. Iya Aunty Leonie, teman-teman, sekolah sahabat kita sudah selesai. Sekarang waktunya saya, Daniel, dan Aunty Leonie untuk berpamitan. Ya, ayo kita pamitan ya. Daniel? Ya, ayo Aunty Leonie. Selamat Sabat anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan Sekolah Sabat Anak Gereja Makarios. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk Sabat hari ini. Sampai ketemu Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.